Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi teman-teman semua. Berjumpa lagi dengan saya. Berjumpa lagi dengan BJM Channel Bawang Merah. Oke teman-teman semua. Hari tadi, tepatnya hari Minggu ya. Tanggal 15 Desember 2024. Pertengahan bulan teman-teman semua ya. Dalam kesempatan kali ini, saya tidak memberikan informasi atau update harga, tetapi saya akan memberikan satu analisa atau satu prediksi untuk harga bawang merah di hari besok. Nah, teman-teman semua, untuk menganalisa atau untuk memprediksikan harga bawang merah di hari besok, sudah pasti kita lihat dulu bagaimana situasi kondisi pasarnya, kemudian bagaimana harganya dari beberapa pasar ya. Harga ada kenaikan atau ada penurunan, atau masih stabil. Kemudian dari situasi kondisi pasarnya pun ramai, sepi, transaksi jual beli lancar atau tidak ya, itu nanti yang bisa memberikan satu teman-teman, pada tidak satu gambaran untuk bisa menganalisa harga bawang merah di hari besok ya. Nah teman-teman semua, kembali lagi berbicara tentang analisa atau prediksi harga bawang merah ya. Kita lihat dulu situasi kondisi pasar hari ini tadi yang ada di pasar Johar Semarang. Yang pertama ya, situasi kondisi pasar bawang yang masuk ya, masih full teman-teman semua sampai dengan hari tadi. Beberapa hari lalu barang selalu full ya. Tetapi bawang yang masuk ini, bawang ini dominan bawang-bawang kecil dan bawang-bawang tanggung. Bawang yang dominan atau paling banyak yang masuk pasar Johar Semarang. Begitu juga di pasar Sukomoro Nganjuk Jawa Timur ya, masih bawang kecil dan bawang tanggung-tanggung yang dominan, yang paling banyak masuk di pasar Sukomoro Nganjuk Jawa Timur. Begitu juga di pasar Induk Ramadjati Jakarta Timur ya, sama juga situasi kondisinya. Bawang yang masuk pun juga sama, cenderung atau dominan bawang kecil dan tanggung-tanggung yang paling banyak, yang paling dominan yang ada di pasar Induk Ramadjati Jakarta Timur. Nah kemudian dari sisi harganya, oke teman-teman semua ya, hari ini tadi yang terjadi atau harga yang ada di pasar bawang merah Johar Semarang, ada penurunan di bawang-bawang yang tanggung-tanggung ya. Kemudian yang lainnya masih relatif stabil ya, atau sama dengan beberapa hari yang lalu. Cenderung penurunan ini terjadi di bawang yang berukuran tanggung-tanggung. Kemudian dari pasar Sukomoro Nganjuk Jawa Timur pun situasi kondisinya pasar juga ada kecenderungan. Kalau kita melihat situasi kondisi pasar loh ya, ini ada kecenderungan harga ini masih ada ademnya lagi, atau masih ada kemungkinan untuk turun lagi. Begitu juga yang terjadi di pasar Induk Ramadjati Jakarta Timur ya, meskipun situasi kondisinya agak ramai ya, tetapi bawang yang dominan menjadi harga ini adalah bawang-bawang yang kecil dan tanggung-tanggung, yang sangat berpengaruh terhadap harga. Karena apa? Karena selisih harga yang cukup mencolok ya, perbedaan harga yang cukup terpaut jauh, ini yang kemungkinan akan menjadikan harga bawang ini masih ada lagi penurunan dari sisi harganya. Nah itu kalau kita melihat situasi kondisi pasar, kemudian dari harga yang ada di pasar-pasar. Kemudian bagaimana situasi kondisi yang ada di lahan-lahan. Sampai dengan hari ini tadi teman-teman semua ya, panenan dari wilayah Jawa Tengah masih ada saja ya, meskipun dibilang habis ya, tinggal sedikit, tetapi masih ada dari beberapa daerah di Jawa Tengah ya. Beberapa daerah Jawa Tengah ini meskipun tidak sedang panen raya, teman-teman semua, bawang ini selalu saja ada sedikit-sedikit, dan itu banyak dari banyak daerah ya. Ada dari Pati, Weleri ya, Juwono, Gandon, Demak, Purwodadi. Nah pada akhirnya bawang yang masuk ke pasar pun juga akan banyak. Kemudian bawang rata-rata berukuran kecil dan tanggung-tanggung yang dominan ya, ini yang masuk di beberapa pasar. Nah kemudian kita melihat fakta yang lain teman-teman semua. Tadi fakta yang terjadi di beberapa pasar, kemudian fakta yang lain dari lahan ya. Saya sampaikan barusan bahwasanya bawang yang berasal dari panenan wilayah Jawa Tengah ini masih ada saja, dan berasal dari banyak daerah, dari beberapa daerah ya. Meskipun sedikit-sedikit, tetapi kalau dari banyak tempat, banyak daerah, otomatis bawang yang masuk ke pasar pun juga akan banyak. Ini terjadi di pasar Johar Semarang ya, kemudian juga terjadi di pasar Induk Ramadjati Jakarta Timur ya, dan pasar yang lainnya.
Kemudian kita melihat lokasi lain, yaitu kondisi yang ada di wilayah Nganjuk. Beberapa hari ini sudah ada panenan dari wilayah Nganjuk, ya, terutama Nganjuk Utara. Nah, otomatis dari daerah Jawa Tengah sendiri masih banyak, ditambah lagi panenan dari Nganjuk. Panenan Nganjuk ini masuk ke pasar Sukomoro sendiri, ke pasar Johar, juga masuk ke pasar induk Kramat Jati, Jakarta Timur, dan merata masuknya. Nah, fakta-fakta inilah teman-teman semua, sehingga saya mengambil satu analisa atau satu prediksi ya, untuk harga bawang merah di hari besok. Bagaimana analisanya, bagaimana prediksinya? Maksimal stabil, yaitu maksimal stabil, ya. Tetapi masih ada kecenderungan ada penurunan. Berapapun penurunannya, entah itu di bawah yang kecil, tanggung-tanggung, atau yang super, masih ada kemungkinan harga ini ada penurunan dari beberapa ukuran bawang merah. Kemudian untuk kenaikan saya kira masih berat, teman-teman ya, masih berat. Karena apa? Fakta sudah membuktikan bawang yang masuk ke pasar ini selalu banyak, ya, bawang yang masuk ke pasar ini selalu banyak, dan rata-rata bawang ini berukuran kecil dan tanggung-tanggung. Ini yang membuat harga ini tidak kunjung naik lagi sampai dengan hari tadi, justru cenderung ada penurunan. Nah, itu tadi teman-teman semua, sedikit analisa, sedikit prediksi untuk harga bawang merah di hari besok ya. Kemungkinan besar maksimal stabil, kecenderungan ada penurunan untuk naik berat. Seperti itu ya. Kembali lagi teman-teman semua, saya perlu tegaskan ya, agar jangan tidak salah paham ya. Namanya juga prediksi, namanya juga analisa ya. Prediksi atau analisa bisa jadi salah, prediksi atau analisa bisa jadi benar. Mudah-mudahan kalau tidak 100% benar, mendekatilah seperti itu. Oke, teman-teman semua, itu sedikit analisa atau prediksi untuk harga bawang merah di hari besok. Barangkali jenengan semua ada satu prediksi sendiri atau ada satu analisa sendiri, silakan sampaikan analisa jenengan, silakan sampaikan prediksi jenengan lewat kolom komentar menurut jenengan masing-masing. Karena memang saya yakin jenengan pun juga punya analisa sendiri, jenengan pun juga punya satu prediksi sendiri untuk harga bawang merah di hari besok. Karena kita berbeda tempat, kita berjauhan wilayah, jenengan lebih tahu di wilayah terdekat dari jenengan semua. Oke, teman-teman semua, saya kira itu ya, satu analisa prediksi untuk harga bawang merah di hari besok. Kembali lagi saya tegaskan, kemungkinan maksimal stabil ya, maksimal stabil, kemungkinan ada penurunan, untuk naik masih berat. Oke, teman-teman semua, saya kira itu ya apa yang perlu bisa saya sampaikan buat jenengan semua, satu analisa atau satu prediksi untuk harga bawang merah di hari besok. Manakala ada kurang lebihnya, ada salah kilap saya dalam memberikan satu prediksi, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.